Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Septiani dengan NIM 860355959 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka UPBJJ Bandung. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai filsafat ilmu, mencakup ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Materi yang dibahas tentang hakikat ilmu pengetahuan, cara memperoleh ilmu, serta manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan, dan semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Nah, di slide yang pertama itu terdapat pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat ilmu pengetahuan, bagaimana ilmu diperoleh, serta bagaimana ilmu tersebut digunakan dalam kehidupan manusia. Dengan mempelajari filsafat ilmu, kita dapat memahami bahwa ilmu pengetahuan tidak muncul begitu saja, tetapi melalui proses berpikir, penelitian, pengamatan, dan pengalaman yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, filsafat juga membantu manusia untuk berpikir lebih kritis, logis, dan sistematis dalam memahami suatu masalah. Oleh karena itu, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di era modern ini. Dalam filsafat ilmu juga terdapat 3 kajian utama, yaitu yang pertama ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, dan yang ketiga ada aksiologi. Nah, di slide kedua ini kita akan membahas ontologi. Ontologi yaitu membahas tentang sebuah hakikat atau objek yang dipelajari dalam suatu ilmu pengetahuan. Ontologi juga menjawab pertanyaan, contohnya itu apa yang dipelajari. Nah, jadi setiap cabang ilmu itu memiliki objek kajian yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya masing-masing. Contohnya itu ada di biologi. Nah, biologi itu mempelajari tentang makhluk hidup, sedangkan sosiologi itu mempelajari tentang kehidupan sosial masyarakat. Dengan adanya ontologi, suatu ilmu memiliki batasan yang jelas sehingga tidak kekeliruan dalam memahami suatu fenomena atau objek penelitian. Nah, di dalam dunia pendidikan juga, ontologi sangat penting karena guru perlu memahami karakteristik peserta didik, lingkungan belajar, dan tujuan pembelajaran agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, di slide yang ketiga ini kita akan membahas epistemologi. Epistemologi yaitu membahas tentang bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Epistemologi juga menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaannya yaitu bagaimana ilmu diperoleh? Nah, ilmu pengetahuan dapat diperoleh melalui pengamatan, penelitian, pengalaman, percobaan, maupun pemikiran yang logis dan sistematis. Dalam proses memperoleh ilmu pengetahuan, seseorang tidak boleh langsung percaya begitu saja terhadap suatu informasi tanpa adanya bukti atau proses pengujian. Oleh karena itu, diperlukan metode ilmiah agar ilmu yang diperoleh benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, contohnya yaitu seperti seorang peneliti harus melakukan observasi, pengumpulan data, dan eksperimen sebelum menarik sebuah kesimpulan. Begitu pula dalam dunia pendidikan, guru
menggunakan pengalaman mengajar dan berbagai metode pembelajaran agar materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh siswa. Nah, di slide ini kita akan membahas tentang aksiologi. Aksiologi yaitu membahas tentang nilai dan manfaat ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Aksiologi menjawab pertanyaan, yaitu pertanyaannya untuk apa ilmu digunakan. Nah, ilmu pengetahuan seharusnya digunakan untuk memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan mempermudah kehidupan manusia. Nah, contohnya yaitu perkembangan teknologi, membantu manusia dalam berkomunikasi, mencari informasi, dan menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, pendidikan juga membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar menjadi lebih baik dan lebih maju. Nah, di slide ini kita akan membahas dampaknya ilmu pengetahuan. Nah, dampaknya itu terbagi menjadi dua. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Contohnya yaitu dampak positifnya mempermudah pekerjaan manusia, membantu perkembangan pendidikan, dan memajukan teknologi. Dampak negatifnya yaitu penyalahgunaan teknologi, ketergantungan terhadap gadget yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial seseorang, terus penyebaran informasi palsu. Nah, oleh karena itu, ilmu pengetahuan harus digunakan dengan tanggung jawab dan memperhatikan nilai moral agar manfaatnya dapat dirasakan secara positif oleh masyarakat. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ontologi itu membahas tentang objek ilmu, sedangkan epistemologi membahas cara memperoleh ilmu, dan aksiologi itu membahas manfaat ilmu pengetahuan. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta kehidupan manusia. Dengan mempelajari filsafat ilmu, kita tidak hanya memahami teori saja, tetapi juga belajar untuk berpikir kritis, logis, dan bijaksana dalam menggunakan ilmu pengetahuan di kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan ibu dosen dan bapak ibu dosen. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.